Oke, teman-teman. Eh, ini video pertamaku. Sebenarnya aku pengen ngebuat video tentang software engineering, data engineering, data science, apapun itu, apapun yang aku pengen pelajarin, aku bakal sharing. Nah, karena ini video pertama, aku pengen ngerekam sekali doang, terus nge-share ke teman-teman sebagai apa ya? Sebagai percobaan. Sama I'm so sorry if kalau bahasaku ini campur-campuran, soalnya aku pengen ngebuat video tentang bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisku juga kurang baik. My English is not really good, jadi latihan sambil campur-campur gitu. Hopefully nyampe ya di teman-teman, dan teman-teman gak geli denger bahasa Inggrisku kayak gitu. Oke. Untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang sistem desain. Jadi gini, pertanyaannya sistem desain itu apa sih? Jadi sistem desain itu salah satu kerjaan software engineer atau software arsitek. Sebelum kita ngebuat sebuah program atau sebuah apps, itu harusnya ada sistem desain di awal biar bisa menentukan definition of done, kemudian bisa menentukan definition of resultnya, modalnya berapa, ROI-nya berapa, bla bla bla. Gitu sih sebenarnya. Biar kita tuh tahu bisa start from small atau start from mid atau start from big. Kayak gitu sih. Itu tujuannya sistem desain. Dan sistem desain itu merupakan skill yang wajib banget dikuasain oleh software engineer atau software arsitek, especially for senior to up atau level senior ke manager ya, level senior ke lead. Itu wajib banget karena lebih ke masalah modal atau masalah resource kayak gitu. Nah, kali ini langsung jump in aja biar nggak terlalu banyak intermezzo. Di sini ini salah satu sistem desain. Mungkin pertanyaannya simple banget ya. Kita mulai dari ini dulu. Mulai dari apa itu namanya? Latar belakangnya. Ini adalah perusahaan Yuhu.ai. It's a crowdsourced review platform for restaurants, shopping, food, entertainment, and more. Right now, Yuhu.ai serve million users and interaction across the world. Jadi, Yuhu.ai ini hampir sama kayak Google Maps ya teman-teman, tapi khusus buat review dan interaksi. Jadi kalau aku ngelihat sih di sini mirip kayak Traveloka Explore kalau nggak salah ya. Cuman kalau di Traveloka Explore itu kan kayak user yang punya restoran atau yang punya tempat liburan itu upload, kemudian ada review dari yang lain. Nah, kalau ini perbedaannya adalah crowdsource, jadi siapapun boleh nge-review nih, siapapun boleh ngemasukin. Nah, itu challenging-nya di situ. Nah, kenapa saya bisa bilang pertanyaannya itu simple tapi menjebak? Karena sistem desainnya yang pertama, satu aja pertanyaannya. Please design a machine learning system for recommendation using image and text feature at scale. Kayaknya mudah banget ya ngedesain machine learning system. Ini kayak, tapi luas banget nih. Salah satunya, kenapa luas? Karena di sini ada kata-kata scale. Sistem kita itu harus bisa scale ke jutaan user atau million user. Kita coba breakdown satu-satu ya. Jadi ini aku pakai Excalibur. Aku lebih senang pakai Excalibur karena ya apa ya, informal, it's like a friend kayak gitu. Oke, Yuhu.ai ini kan secara simple ngehubungin antara dua kan. Bukan ngehubungin antara dua ya, lebih ke fitur
let's say kita fokus ke restoran dulu. Restoran. Kemudian sini ada user. Nah, ini user yang nge-review restoran ini. Kayak gini. Nah, kita nggak ngebicarain tentang back-end programnya seperti apa, tapi kita disuruh untuk ngedesain machine learning systemnya, yang dimana fiturnya itu ada dua, yaitu image dan text. Nah, ini teks itu luas banget teman-teman. Kalau gitu, aku pengen nyaranin ke mereka, bagaimana kalau restoran ini kan ada dua image sama teks. Oke. Kita agak nggak rapi dulu nggak apa-apa ya, soalnya kan kita lagi kayak nge-breakdown sistemnya. Oke. Nah, ada dua sistem, image sama teks. Kita kalau image it's like of general ya, lebih menurutku kalau aku ngelihat ini satu arsitektur atau satu algoritma bisa gitu. Namun kalau teks ini agak sulit. Saya bentar cek. Oke, aman. Saya ngecek OBS-nya tadi. Nah, bentar. Oke. Salah satu sistem desain kita itu nggak ada yang paling benar dan nggak ada yang paling salah. Semua pendapat itu dihargain. Cuman ada salah satu hal yang dinilai dari sistem desainnya kita, yaitu adalah trade-off. Trade-off itu yang paling penting. Karena ketika kita ngedesain sistem yang robust banget, gede, bagus, well design, tapi kalau biayanya gede gimana? Kan kita harus ada trade-off-nya kan, kayak gitu. Oke. Ke sini ya. Ini saya fokus ke image dulu. Di sini image, ini kan ada input image. Ada input image. Terus oke. Nah, ada input image. Oh, sorry, ini terlalu loncat. Jadi gini, saya bikin flow-nya dulu karena ini kan masih general banget ya. Di sini ada user A. User A ngelakuin searching, kemudian give rating, and then give comment. Lalu di sini dia akan give the recommendation of place. Saya menerjemahkannya kayak gini teman-teman. Ini salah satu yang kita dituntut di sistem desain adalah komunikasinya, karena ini kan saya komunikasi satu arah ya. Ibarat kata, oke, usernya itu pengennya itu kayak gini. User A searching suatu fitur, suatu restoran, kemudian ngasih rating, ngasih komen, dan si yuhu.ai ini ngasih balasan berupa user A ini loh expected restoran yang hampir atau mendekati yang kamu suka gitu. Contohnya user A ya, kita sebut nama aja nggak apa-apa. User A ini searching SS spesial sambal Jogja, dia ngasih rating bagus, rating 5, kemudian ngasih komen ini makanannya enak banget, bukan promosi ya, contohnya kayak gitu. Lalu yuhu.ai give recommendation of place, kayak gitu teman-teman. Jadi yang direkomendasikan oleh yuhu.ai selain spesial sambal adalah contohnya bali bebakaran, kayak gitu. It's like a simple method but quite complex. Oke. Karena di sini user A
inputnya ada dua kan. Saya masing-masing input image. Kemudian yang kedua di sini adalah input text. Nah, seperti yang kita tahu, manusia itu kan gampang banget ya ngebedain kata-kata atau intuisi. Kalau sebuah server, sebuah komputer itu nggak bisa ngebedain intuisi. So, they need an embedding engine. Jadi mereka butuh engine yang nge-translate dari image ke vektor kayak gitu, yang mampu dipahami oleh komputer itu sendiri. Nah, kalau di dunia machine learning atau dunia deep learning, di input image itu ada beberapa deep learning algoritma atau deep learning arsitektur. Ada banyak banget. Contohnya, kalau di tahun 2018, kita recall dulu ke 2018, ada namanya algoritma residual network atau ResNet. Jadi, ini adalah algoritma CNN untuk image classification. Image classification. Namun di sini saya menempatkan bukan ngeklasifikasiin foto, karena nanti saya jelasin. Jadi di sini saya ngambil embeddingnya aja, kayak gitu. Karena saya akan ngebuat sebuah ranking system di sini. Oke. Nah, residual network. Nah, yang seperti saya jelasin tadi, kan ada banyak banget. Ada ResNet, ada Clip, ada banyak ya, traditional OpenCV, banyak banget metode-metode yang kita gunakan untuk dapat embedding kayak gitu. Nah, ini opsional ya. Ini dalam arti ini 3 panah ini bukan berarti dipakai semua, karena saya nyusun trade-off-nya. For example, if you have a bigger machine or a bigger instance, I suggest you to use ResNet or residual network, because the accuracy is much bigger than Clip or traditional OpenCV. From my experience, from my point of view, dari sudut pandang saya kayak gitu ya. Nah, namun misalkan kalau deh, dari Yuhu.ai itu resource-nya mohon maaf masih terbatas, jadi masih butuh masih testing market, masih startup series A. Nggak apa-apa, kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu, yaitu traditional OpenCV algorithm kayak gitu ya, kebayang ya. Nah, baru dari sini kita kan dapat nih embedding di sini. Nah, embedding ini bentuknya itu kayak gini. Bentuknya adalah vektor yang mampu dipahami oleh komputer. Contohnya aja ya, kayak gini. Ini array. Ini random banget ya. Nah, isinya itu macam-macam, teman-teman. Di sini isinya bisa 768 size, lebarnya itu 768 atau 128 atau 256, tergantung. Di sini saya pakai 256 ya, kemungkinan. Kenapa 256? Karena kalau terlalu kecil banget itu kurang presisi, kalau besar banget trade off lagi. Nah, itu balik lagi trade off. Di sini ada 256 or 768 or 128, bebas kayak gitu. Nah, habis dapat embedding ini, kita bisa tahu nih
kita bisa bandingin satu persatu feature yang ada dengan image yang lain. Dan ini adalah saya bisa bilang ini similarity problem. Jadi ketika ada vektor di sini, vektor x dan vektor y dibandingin dan nilainya sama, berarti nilainya adalah 1. Nah, contoh. Oke. Ini jajar genjang, kan? Jajar genjang ketika masuk ResNet, bentuk jajar genjang ketika masuk ResNet itu vektornya ini. Nah, dibandingin nih jajar genjang yang bentuknya kayak gini tapi agak gede. For example kayak gini. Nah, berarti nilainya nanti itu adalah 0,95 contohnya. Berarti ini tuh bentuknya sama dan kemungkinan usernya itu suka terhadap jajar genjang kayak gitu. Atau contohnya lagi, cara gampangnya, user A tadi kan ngemasukin SS ya, spesial sambal. Itu masukin telur deh, sambal telur. Oke, bentuknya kayak jajar genjang gini. Nah, kemudian di balai bebakaran, kita udah punya database-nya, itu bentuknya kayak gini juga. Nah, makanya nilainya kan hampir sama nih. Berarti, most likely, user A will like sambal telur balai bebakaran. Kayak gitu. Itu prinsipnya similarity problem, teman-teman. Oke. Nah, ini kan udah, saya lanjut ya. Ini kan udah sampai embedding. Udah sampai embedding. Nah, kita nge-treat ini sebagai ini ya, karena ini udah dapat bisa ditranskripsikan atau bisa dipahami oleh komputer, maka ada algoritma yang bernama BM25. Jadi BM25 itu simply search engine from Yahoo. Jadi it's really powerful search engine back then. Tapi saya masih sering gunain ini ya. Kenapa? Karena ini cocok banget buat vector problem kayak gitu. Sorry. Ini ya. Ini saya masukin ke BM25. Oke. BM25. Masukin sini nih. Tes. Dapat nih. Untuk sementara yang search bisa nih. Oke. Nah, ke teks nih. Ini yang menarik. Kenapa? Soalnya kita ada teks macam-macam kan. Teks itu bisa berupa input bintang. Kalau bintang itu jelas banget ya teman-teman. Kalau bintang 5 itu bagus, 4 itu ya bagus. 5 itu lebih bagus dari 4. It's a simple classification problem lah ya kalau misalkan bintang. Namun yang sulit itu adalah komen. Karena user itu sangat luas banget. Nah, di sini saya coba nerapin apa ya? Kalau bisa dibilang itu adalah sentiment analysis. Oke. Di sini sentiment analysis. Tulisannya gini nggak sih? Nah, ginilah. Sorry for I don't know the right the correct tulisan. I'm sorry. Oke. Di sini sentiment analysis. Saya tulis dulu ya. Jadi input teks itu ada 2. Yang pertama adalah implicit feedback dan yang kedua adalah explicit. Nah, implicit feedback ini adalah rating. Of course, jelas. Explicit feedback ini adalah komen. Kita bahas yang nomor 2 dulu ya. Karena menarik menurut saya. Nah, sentiment analysis ini bisa digunakan oleh beberapa algoritma juga ya pastinya ya. Beberapa algoritma. Yang pertama ini saya bisa katakan ini ya.
BERT. Jadi bidirectional encoder, ya aduh apalah, lupa saya, BERT pokoknya. Jadi BERT itu bisa much powerful than LSTM karena memang punya ini ya, lebih for long text, kemudian bisa perform lebih baik untuk sentiment analysis kayak gitu. Balik lagi, kita nggak bicara tentang deep learning ya, kita nggak terlalu masuk ke deep learning, tapi kita bahas tentang sistem desain machine learningnya. Oke, di sini kan ada BERT, kemudian ada banyak kan turunannya BERT itu, banyak banget. Contohnya itu TinyBird. TinyBird itu lebih kecil ya, lebih kecil. Nah, ada yang lebih powerful lagi dari BERT adalah Albert. Jadi hampir sama kayak BERT, tapi training time-nya butuh TPU ini. TPU dari Google, jadi powerful banget. Cuman ya itu, trade off. Paling penting di sistem desain adalah trade off kayak gitu. So, ini saya kan masukin di sini. Nah, sorry agak mikir soalnya ini problem lumayan menarik nih dari yuhu.ai. Nah, di input text ini kan kita masukin ke sentiment analysis ya. Bukan gini. Ini maksudnya. Grup. Oke. Ini sentiment analysisnya biar gampang ya teman-teman. Oke, masuk sini. Nah, hampir sama. Ini hasilnya adalah berupa embedding. Nilainya berapa? Bebas. Bisa 256, 768 atau 128, itu bebas. Trade off. Once again, trade off. Nah, baru di sini adalah BM25, sehingga kita bisa ngeranking based on their algorithm. Kayak gini. Oke, baru di sini kita dapat ranking feature. Oke. Nah, di sini kan kita udah tahu juga nih, udah clear ya explicit feedbacknya. Baru kita ke implicit feedbacknya. Kayaknya kebalik deh teman-teman. Sorry. Maaf ya kalau kebalik. Pokoknya intinya itu yang untuk ranking, saya tuh kepikiran buat ini. Ini kan kayak data tabular ya. It's like a classification model. Classification. Namun yang di sini classification itu kan ini ya 0 atau 1. Kalau multi classification gimana ya? Enggak. Menurut saya better di sini pakai learning to rank. Kenapa learning to rank? Karena di sini kan ada rating ya, explicit feedback. Jadi kita bisa kayak bikin user to fitur user to item matrix sama user to user matrix. Dan kita bisa nge-treat sebagai problem learning to rank pastinya. Kayak gitu. Nah, di sini learning to rank ya. Saya pengen ini deh. Sorry.
Oke. Kebanyakan deh. Nah, learning to rank ini kan ada user to item ya. Ada user di sini kan user A, kemudian itemnya ini adalah rating di spesial sambal atau bali bebakaran. Nah, oke. Sorry, saya agak mikir gitu. It's really challenging. Oke, kebayang. Jadi, menurut saya sebaiknya kita pakai problem tabular data untuk learning to rank, dan di sini kita bisa pakai gradient boosted decision tree. Nah, di sini kan teman-teman banyak ya pastinya. Bisa pakai XGBoost or CatBoost or Lightbeam, whatever. Mungkin saya tampilin di sini ya, XGBoost or mungkin Lightbeam. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat ranker feature. Kayak gini. Nah, harusnya udah jelas nih teman-teman, harusnya. Tapi jangan senang dulu, ini masih yang ini masih satu problem nih, kayak gitu. Ini masih learning desainnya, kita belum ngedesain buat at scale-nya kayak gitu. Mungkin kita quickly aja ya, quickly. Nah, di sini input image ya, atau input text or input text. Kita ini pasti ada feature engineering or pre-processing. Kenapa gitu ya? Karena jelas apapun yang masuk ke suatu algoritma kita, baik itu dari embedding image-nya, sentiment analysis, atau learning to rank, itu wajib di feature engineering, gitu kan. Nah, saya nggak ingin jelasin terlalu dalam ya, soalnya saya pengen lebih fokus ke deployment-nya nanti. Kayak gini, feature engineering or pre-processing. Nah, setelah itu baru masuk ke beberapa engine-nya. Nah, masalah at scale menarik. Masalah at scale itu cukup challenging ya teman-teman. Oke. Di sini kan ada 3 image embedding, kemudian sentiment analysis embedding. Terlalu kecil ya. Sama yang terakhir adalah learning to rank. Nah, di sini saya pengen nge-treat ini sebagai engine ini ya, serverless ya. Jadi saya pengen ini adalah mungkin serverless, kemudian ini embedding engine juga serverless, ini learning to rank, astagfirullah, juga serverless. Ini karena keterbatasan waktu, saya run through dulu.
Serverlessnya gimana? Serverlessnya kalau misalkan di Google Cloud Product atau GCP itu kita bisa pakai Cloud Run ya. Bisa pakai Cloud Run dan kita bisa untuk fitur-fitur yang gede banget. Contohnya kayak image, kemudian sentiment analysis, ini kan butuh resource yang gede banget. Kita bisa pakai GPU or CPU, tergantung resource-nya nanti. Misalkan kalau memang pengen cepet ya GPU, Graphic Processing Unit, kayak itu. Nah, baru di sini kita deploy secara manual compute instance PM25. Nah, ini challenging-nya di sini. Saya bakal nge-store di compute instance PM25 ini buat rankernya. Kayak gitu. Nah, baru di sini nanti bentar, ini dulu ya. Nah, learning to rank-nya. Saya pengen, karena ini adalah billions of rating ya. Katakanlah millions user ya, pasti minimal mereka katakanlah ngerating 10 ya, berarti 10 juta feature ya. Ini billions or millions? Million user bisa jadi mereka fiturnya sampai billions. Makanya saya kepikiran di sini nge-store sebagai in-memory database for caching, biar cepet nih hasilnya kayak gitu. Nah, baru di sini cloud function. Kenapa cloud function? Ya, karena saya bukan SRI atau bukan orang yang aware terhadap infrastruktur, saya percayakan kepada platform yang udah menyediakan, yaitu Google atau GCP, biar lebih scale, for more robust engine, for more faster engine, cloud function the best. Oke. Nah, satu lagi, kita ini kan baru satu loop. Nah, kita juga perlu nih kayak retrain model. Bisa jadi itu adalah hal yang paling sulit kita lakuin. Di sini kita retrain model ya. Ini retrain model. Dataset. Either from GGS or BigQuery. Oke. Nah, gini. Oke. Ini sih fiturnya. Nah, oke, kayak gini. Sorry agak berantakan. Sistem desain nggak perlu terlalu rapih ya menurut saya, karena memang baru awal. Nah, ini retrain model udah nih, retrain model kita udah, dan ini nanti kita fetching ke sini semua ya. Kita fetching ke embedding engine, kemudian kita fetching ke sentiment analysis engine, kita fetching ke learning to rank engine, kita update model. Contohnya kayak seminggu sekali, atau for extreme like one day, like oke. Udah. Terus monitoring. I'm sorry. Kita juga di sini saya buat ya model registry. Di sini model registry adalah buat nge-store for store the model.
for better intuition or for better distribution to the embedding engine, sentiment analysis engine, and then learning to rank engine. And then in here, I will build a data catalog. Jadi for better implementation, jadi lebih mudah untuk nyari tahu nih, ini modelnya, model registry model registry versi tanggal 8 November 2022 itu pakai model apa ya? Nah, pakainya data katalog. Nah, di sini ini bisa pakai S3 or GCS or etc. Ini juga pakai S3, GCS or etc. Kayak gitu sih. Untuk nyimpen metadatanya dari mana? Disimpan di retrain modelnya, kayak gitu. Ini udah. Baru kita buat yang paling penting juga, monitoring. Tentu kita paham ya tentang monitoring semua hal di sini. Kenapa saya layer paling bawah di sini ya, kita perlu monitoring dan security semuanya kayak gitu. Nah, security di sini adalah apa ya? Security di sini adalah VPC, Virtual Private Connector. Jadi ketika di sini kita adalah satu environment yang diharapkan, misalkan di sini user or another engine. Di sini VPC-nya. Jadi sebagai perantara antara loop function dengan another engine. Udah, menurut saya udah selesai sih. Lumayan challenging problemnya. So, thank you ya udah sampai saat ini. Episode pertama lumayan menguras tenaga. Bye bye, sampai berjumpa. Jangan lupa connect di LinkedIn ya, atau follow YouTube, subscribe YouTube. Thank you, bye.